Imron. Kesempatan dengan hormat kami aturkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para kiai, para ustadz, guru-guru kita semuanya, para pembimbing, muassis, muassisah, keluarga besar Yawmid On Air dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kita ta'zimi, pada segenap jajaran Dewan Asatidzah kita semuanya dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin yang sangat kita nantikan barokah ilmunya, pada segenap jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua, beserta seluruh kabinet Islahuna yang senantiasa istiqomah dalam mengemban tugas dan amanahnya yang sangat saya banggakan, santriyin, santriat, segenap keluarga besar Yawmid On Air dan juga teman-teman Formosa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kegiatan rutin kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan lahir dan batin kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti segala kegiatan pembelajaran yang ada di keluarga besar Yawmid On Air. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan ungkapan syukur kita, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini senantiasa mudawamah mulazamah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih kelak yaumil qiyamah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan atas mahabbah kita kepada beliau menjadi sababiah perantara kula panjenengan sedaya pikantuk rahmat kaulasanipun Gusti Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada kesempatan malam hari ini saya mengaturkan terima kasih kepada pengemban acara Qasimul Awqat yang telah memberikan keluarga besar Yawmid On Air dalam melanjutkan kegiatan rutin kita, kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat kita bersama dikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri pun ijabah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ridho illah bi'aunillah bisyawadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibi hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki Rafa'anallahu bihi bi'alumihi bitaraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manhajul Islami fi tasri'i anzimatil usrah. Jadi ke pertemuan yang lalu kita telah mengetahui
beberapa hal yang menjadi pertolongan agama Islam terkait dengan keluarga. Jadi kalau dulu zaman jahiliyah yang namanya hukum ini di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, ini otomatis keluarga ini tidak mempunyai aturan, yang mana banyak yang dikorbankan gitu. Nek gak ono aturan ini ku mesti enek korban. Zaman jahiliyah ini otomatis yang jadi korban itu kaum perempuan, karena orang perempuan ini adalah aib bagi keluarga, sehingga orang yang punya anak perempuan ini ya dikubur hidup-hidup. Seandainya perempuan ini hidup, maka perempuan ini nggak bisa mewarisi, tapi malah bisa diwarisi. Ini kan aneh. Nah, kalau mau adil, harusnya kalau perempuan ini bisa diwaris, ya dia harus bisa mewaris. Tapi zaman jahiliyah ini perempuan ini bisa diwaris. Jadi kalau bapaknya meninggal, ibunya diwaris anaknya. Ya enggak? Sama seperti harta benda yang lain, bisa dimiliki oleh anaknya. Nah, ini kan keterlaluan sekali. Ya, kalau ibunya cantik kan dinikah anaknya nggak apa-apa, karena ini warisannya ayahnya. Tapi nggak bisa mewarisi, gitu. Nggak bisa mewarisi artinya nopo? Dia nggak bisa mewarisi seandainya ada istri meninggal terus dapat warisan, kan nggak boleh. Anaknya perempuan, ya nggak. Kemudian bapaknya ibunya meninggal, kemudian ayahnya itu masih ganteng, diwaris anaknya, tidak kan nggak oleh. Nggak boleh. Bisa diwaris tapi nggak boleh mewaris. Ya, makanya zaman jahiliyah seperti itu. Nah, pertolongan Islam terkait dengan keluarga ini sangat banyak sekali. Yang pertama diantaranya min dzalika at-thalaq. Ini adalah hukum yang ditetapkan dalam Islam. Namanya at-thalaq. Atau cerai atau gugatan. Jadi kan sudah diatur dalam Islam. Ada talak lain, ada talak kinayah dan lain sebagainya. Itu kan ada atau dalam Islam ada. Wa huwa min asyadil adharar bil mustami' akam jarru masaibin. Nah, namanya tolak ini pasti akan menimbulkan masalah, pasti akan menimbulkan banyak musibah, terutama yang menjadi korban adalah kedua anak-anaknya. Betul, Bapak Ibu pegatan sing dadi korban sinten? Nah, ibu. Anaknya, karena nggak ada istilah mantan anak. Kalau mantan suami, mantan istri ada. Kalau mantan anak itu nggak ada. Terus juga akan menimbulkan yang namanya perselisihan dan perpecahan dalam keluarga. Yang dulunya antara orang tuanya laki-laki, orang tuanya perempuan saling rukun. Ketika sudah cerai maka harus terpisah. Gitu. Dan juga akan menyia-nyiakan kasih sayang. Gitu. Kasih sayang, kemesraan yang terjalin sama keluarga ini akan tersia-siakan ketika terjadi perceraian. Nah, ketika Allah sudah menciptakan sebuah keluarga yang identik dengan sakinah, mawaddah, warahmah, ketika cerai apa yang terjadi? Akan berpisah. Itu akan berpisah, itu diantaranya. Wa min dzalika uququl walidain. Di antara masalah kekeluargaan dalam keluarga yang diatur dalam Islam terkait dengan uququl walidaini. Berani kepada kedua orang tua. Padahal fa inna syari'ana anhu, karena yang namanya syariat Islam jelas melarang yang namanya berani kepada orang tua, wa hadir minhu, dan mendorong agar kita tidak melakukan itu. Bahkan wahasa ala birrihima wal ihsani ilaihima, agama Islam ini mendorong kita agar birruhuma, agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayatnya jelas, bisori fil Quran wal hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya sudah jelas. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Itu ayat Al-Qur'annya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, memberikan keputusan,
Allah ta'budu illa iya, jangan pernah kita menyembah kecuali dengan selain Allah. Wabil walidaini ihsanan, setelah tauhid, setelah kita menyembah Allah, ini Allah sudah menetapkan untuk wabil walidaini ihsana, harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kedudukan birrul walidain atau al-ihsan ilaihima, berbakti kepada kedua orang tua ini jatuh setelah na'budu illa iya, setelah bertauhid, setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita maka dihentikan kanjeng Nabi apa birrul walidaini afdalu minas shalah was shadaqah was shaum wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua ini lebih utama daripada sholat, daripada sedekah, puasa, haji, umrah, jihad fisabilillah. Derajatnya kan lebih tinggi dari sholat kita karena jatuhnya derajatnya birrul walidain itu setelah tauhid. Perkara yang paling unggul setelah tauhid, perkara yang paling afdol setelah tauhid adalah al-ihsanu ilaihima atau birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Apa artinya sholat kita? Apa artinya sedekah kita? Apa artinya puasa, haji, umroh, bahkan berjuang kita di jalan Allah? Kalau kita berani kepada kedua orang tua, nyaris itu nggak ada artinya apa-apa. Jangan pernah kita bangga dengan sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, berjuang di jalan Allah. Tapi dengan orang tua kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Malah dipesan kali kanjeng Nabi Muhammad, man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhatani ilal jannah. Man utawi sapa wong iku asbaha, siapa yang diantara kita mendapatkan ridhonya orang tua, maka asbaha lahu babani maftuhatani minal jannah. Allah akan membukakan dua pintu surga untuk kita. Makanya ini orang Iwamit on Air, teman-temanku semuanya di Iwamit on Air kepengen lawang swarga dibuka oleh Gusti Allah, maka buka hati orang tua agar mereka ridho kepada kita. Jenengan kepengen mlebu swarga, kepengen buka lawang swarga, lawange atine wong tuane jenengan gak jenengan buka dhisik, gak iso. Boten saged. Tapi ibadahku sregep Pak, salate lumayan, sedekah haji tiap tahun. Gak ada urusan dengan itu. Meskipun sholat sregep, sedekah, puasa, haji, jihad di jalan Allah, tapi nek wong tua loro ini enggak ridho kepada kita, maka jangan harap Allah akan membuka pintu surga buat kita. Makanya dieling-eling nggih. Man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhatani ilal jannah. Siapa yang ridho kepada orang tuanya, maka dia akan dibukakan dua pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wan amsa pamislada wa inkana wahidan wa indolama. Dan ternyata oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditegaskan kembali inkana wahidan wa indolama, meskipun kedua orang tua kita itu dolim, wa indolama, meskipun kedua orang kita itu dolim, wa indolama, meskipun kedua orang kita itu tua kita itu dolim, sampai diulang tiga kali. Wong tua dolim mawon bu anak niku tetap wajib berbakti kepada orang tua. Gitu. Sebaliknya man asbaha musfiton li apa? Musfaton ya li abawaihi asbaha lahu babani maftuhatani lanar. Siapa yang kepingin cepat masuk neraka gampang. Buat orang tua kita enggak ridho kepada kita. Kapan wong tuane gak ridho karo awake dhewe Bu. Ketika orang tua kita sudah enggak ridho dengan kita, awake dhewe gak diridani wong tua, gampang mlebu neraka. Karena ketika orang tua sudah murka kepada kita, maka Allah akan membuka pintu neraka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini penting sekali. Maka di sini diterangkan di antara inayatul Islam bil usra, pertolongan agama Islam terkait dengan masalah keluarga. Yang pertama terkait dengan melarangnya agama Islam atau syariat Islam, bahkan Al-Qur'an sendiri dengan tegas melarang untuk utuqul walidaini, durhaka atau berani kepada kedua orang tua.
Makanya mumpung kalau orang tua kita masih ada, kalau mungkin sudah ada, tetap kita punya kewajiban untuk berbakti. Duitnya akeh, sedekah niate wong tuane, mboten napa-napa. Kanjeng Nabi nek ngendika mangala ahadin idza arada ayyatasaddaqa bi shadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha. Jadi siapa di antara kita yang kepingin bersedekah untuk orang tuanya, kita kana muslimah ini ketika orang tua kita muslim, wong tuane Islam, maka fayakunu liwalidayhi ajruha. Maka pahala sedekah kita akan diberikan kepada orang tua kita. Wa yakunu lahu misla ujurihima min ghairi ayang kusa min ujurihima syai'un. Dan mungkin ganjaran kula entek Pak boten. Ketika jenengan sedekah pahalanya dihadiahkan diberikan kepada orang tua, Anda juga dapat pahala, orang tua Anda juga dapat pahala min ghairi ayang kusa min ujurihima syai'un, tanpa mengurangi pahala orang tua kita. Makanya ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam kekeluargaan. Biasanya anak wong tua dapat yo welas, betul. Betul katanya orang tua bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat dua orang tua. Ya, ini adalah salah satu hal terkait dengan inayatul Islam bil usrah. Jadi pertolongan Islam terkait dengan masalah keluarga. Ya, terus kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam salah satu la yang durullahu taala ilaihim yaumil qiyamah. Ya, ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan dilihat, tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara golongan yang nanti di akhirat tidak dilihat Allah, yang tidak diperhitungkan Allah? Pertama, al-aqul walidayhi. Jelas yang pertama adalah orang yang berani kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya kelak di akhirat tidak akan dilihat, tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Sampai ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah mapan, akhirnya orang tua kita tidak menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Tetap harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya mudminul khamri, orang yang gemar minum khamr. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah tidak akan diperhatikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yo dijarno wae. Wal manan, dan juga orang yang rajin untuk mengadu domba. Mengadu-adu. Ini 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diperhatikan. Wa salah satu layat khulunal jannah, dan ada 3 golongan yang nanti di akhirat tidak masuk surga. Sapa iku al-aquli walidai, tetap orang yang berani kepada kedua orang tua di akhirat tidak akan mendapatkan jaminan surga. Layat khulul jannah, kaitu kebuswar, berani kepada kedua orang tua. Jadi ini perlu diperhatikan buat semua sahabat-sahabatku yang ada di Wamin Oner, terus senantiasa dimanapun kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian wadayus, wadayus itu orang kalau zaman sekarang ya di lokalisasi itu kan ada orang yang mengatur, ada mucikari, bahasa kasarnya germo, bahwa arjul alladhi yukirru al-khabsa fi ahlihi, germo, mucikari. Kemudian warjilah, dan juga perempuan. Siapa dia? Almar'atu al-mutasyabihatu birijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini namanya dayus. Inilah yang nanti dia tidak akan masuk surga. Tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Hakim fil Mustadrak anhu sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Segala dosa, semua dosa ini diakhirkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya sampai nanti di hari kiamat. Jadi dosa niku kabeh
hukumannya, sanksinya akan diakhirkan Allah nunggu dino kiamat. Ya, kalau kita berdosa, nek balas Gusti Allah kapan? Nanti di hari kiamat. Tapi ada dosa yang hukumannya tidak nunggu hari kiamat, tapi neng dunia wis dihukum. Ya ada dosa yang tidak usah nunggu hari kiamat, tapi di dunia sudah dikasih sanksi oleh Allah. Wis diwales karo Gusti Allah. Apa? Uququl walidaini. Illa uququl walidaini, kecuali dosa berani kepada kedua orang tua. Ini siksanya tidak nunggu akhirat, tapi di dunia sudah diberikan kontan. Makanya sing wani-wani karo wong tua siap-siap. Yang dunia ini wis disiksa. Apa meneh besok ning akhirat 2 kali. Kenapa fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayat? Karena Allah akan menggigih, akan mensegerakan orang-orang yang punya dosa ini kapan? Fil hayati, ketika hidup di dunia, qabla mamati, sebelum kita meninggal. Urunge mati, saurunge mlebu alam barzah, seuripe niki wong sing wani karo wong tuwa, dijamin uripe mesti sengsara. Siapapun di antara kita yang berani durhaka kepada orang tua, hidupnya dijamin pasti sengsara karena mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Urip urung kok nek mati ning kuburan disiksa meneh. Urung besok ning akhirat. Wis niki double plus kan. Double plus uripe wis disiksa. Ning alam kubur apa meneh, ning alam akhirat niku luwih remuk bisa. Makanya hati-hati. Wala syakka anna uququl walidaini minad dzunubil kaba'ir al-mubiqat. Karena yang namanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ini termasuk dosa besar. Minad dzunubil kaba'ir. Di antara dosa besar niku al-aquli wa bidaihi, berani kepada kedua orang tua. Terus di antara min dzalika, di antara inayatul Islam bil usra, pertolongan agama Islam terkait dengan masalah keluarga adalah qat'ur rahim, memutuskan silaturahim. Faqad naha anhu al-Islam, dan agama Islam jelas mencegah ini, memutuskan rahim. Wa hadir min wa dzakarahu fi kitabil aziz ta'ziman li sya'ni bi qawlihi wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Seandainya kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, an tufsidu fil ardi, kita pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kita pasti akan memutuskan silaturahim. Jadi maka silaturahim ini harus senantiasa dijalankan. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim, jangan sampai kita memutuskan persaudaraan. Karena itu sebuah kerusakan di muka bumi. Min dzalika azina, di antara pertolongan agama Islam terkait dengan masalah keluarga adalah azina, wa huwa min akbaril awamil allati tahdimu al-usra. Nah, di antara yang merusak kekeluargaan adalah ketika ada yang namanya perzinahan ini yang merusak. Makanya ada pernikahan. Untuk menghindari zina itu ada yang namanya pernikahan. Dan makanya dalam Islam nggak boleh berzina. Kalau kepengen ya harus nikah lewat pintu yang halal. Karena zina ini benar-benar merusak yang namanya keluarga. Pertama jelas nasabnya rusak. Kita wong zina niku nasabe gak entuk. Betul. Karena nggak ada ikatan secara sah dalam agama Islam. Makanya ya Indonesia ini ya tidak diperbolehkan yang seperti itu. Maka kalau nikah juga harus secara yang sah, tidak boleh terus akhirnya berzina. Dan maka di antara adabnya, tata caranya ketika kita menikah, maka ini juga harus diperhatikan. Tujuan utamanya apa sih orang nikah itu? Tujuannya wong nikah niku napa? Al-ghaddu lil basar, ahsanu lil furuj. Tadi wong nikah niku tujuannya al-ghaddu lil basar. Sederhana mawon. Pokoknya wong nikah niku kepengin meremne moto, artinya biar matanya tenang. Harus gak jelalatan lagi kan kalau sudah nikah. Harus nikah jelalatan ya keterlaluan.
ngeremene motone maksudnya apa? Menjaga pandangan karena sudah punya pasangan. Kemudian ahsanul furuj, menjaga kehormatan. Jadi kalau sudah nikah ya itu harus tercapai. Jangan nikah hanya dibuat mainan. Harus tahu tujuannya. Tujuannya nikah apa? Tujuannya agar menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Kalau sudah nikah dua itu harus benar-benar dijaga, maksudnya. Paham betul? Jadi kalau tujuan nikah niku aghaddu lil basar wa ahsanu lil furus, kalau sudah nikah dua itu harus tercapai. Harus diupayakan, jangan sampai harus kita ganti pasangan lagi. Berarti apa yang ada dalam konsep pernikahan ini nggak dapat, gitu. Bentuk yang rapi tok nikah tok, tapi tujuan utamanya nggak diperoleh. Ini pada maut, sama saja wes nikah, akhirnya pandangan nggak terjaga, kehormatan nggak dijaga, akhirnya selingkuh dan lain sebagainya, ya nggak? Nah ini harus diperhatikan. Dan oke, itu diantara pertolongan agama Islam terkait dengan kekeluargaan, terkait dengan kekeluargaan. Kemudian berikutnya manhajul Islam bitasri ultimatil usroh, tata cara dalam agama Islam, atau cara Islam melegalisasi atau melegislasi sebuah sistem dalam kekeluargaan, cara ngatur keluarga itu tentunya agama Islam nggih wonten. Jafil Quran mu'limu ahkamil usrah mufassolatan taratan wa mujmalatan ukhra. Telah datang di dalam Al-Qur'an terkait dengan agungnya hukum dalam keluarga baik secara mufassolatan terperinci ataupun mujmalatan dalam secara global. Dalam surat, dalam ayat yang banyak sekali bihasabi taturil akhwal, jadi tergantung kondisi dan keadaan. Jadi hukumnya ini tidak tidak menetap, tapi tergantung pada kondisi dan keadaan. Wa yara al-bahis al-mutabasyiri annal umurul usrah allati min sya'niha. Sementara orang-orang yang ahli dalam membahas terkait dengan masalah kekeluargaan ini, maka ternyata dalam urusan kekeluargaan, ini perkembangannya, kondisi dan keadaannya selalu berubah dan juga selalu berganti. Bihasabil muqtadiyat, jadi tergantung tergantung kondisi, tergantung keadaan. Qad awradaha asy-syari' mujmalatan fi usulin amah wa qawaid kulliyah. Karena apa? Karena syariat Islam sendiri secara global ini mengatur urusan keluarga ini baik dalam ranah usul secara umum atau secara qawaid kulliyah, secara universal, secara umum, secara universal, secara global. Itu kata mina ahkamu bil halabi tajaddudil wiqa. Untuk apa? Untuk apa sih harus diterangkan secara global, secara keseluruhan? Ya karena namanya keluarga ini masing-masing keluarga, masing-masing komponen dalam keluarga ini punya masalah yang tidak sama, gitu. Keluarga saya dengan keluarga Iwamit Onder tentunya punya kondisi dan keadaan nggak sama. Nah, kondisi keadaan nggak sama ini kan otomatis menuntut permasalahan yang tidak sama juga. Tidak sama, sesuai dalam kondisi, sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing. Perubahannya juga sama, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu, betul. Nah, keluarga yang butuhnya anak, pasti masalahnya nggak sama dengan keluarga yang sudah punya anak. Ya enggak? Jenengan niku wis omah-omah urung di omah ngoten kan. Maka urusannya kalau sing bujang kan benten to. Beda enggak? Beda. Aturannya juga beda. Amma ma yata'allaqu bi umuril usrah min aqaidil lati min sya'niya asabat wal istiqrar. Adapun segala sesuatu terkait dengan permasalahan keluarga yang ini berkaitan dengan akidah yang menetap, maka faqad ja'at la taghyirun fiha wa la tabdil. Maka ini tidak boleh berubah, tidak boleh berganti.
Contoh kal imani billah wa tasdiqi bir rusul. Kal imani bil ghaib wa nahwi dzalik min al-aqaid mimma ja'a fi kitab wa sunnah. Nah, kalau terkait dengan iman, ini enggak boleh berubah, Bu. Kita kalau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab dan lain sebagainya enggak boleh dirubah. Dalam kondisi dan keadaan keluarga kita masing-masing. Mbok melarat, mbok sugih, mbok bahagia, mbok susah, iman itu enggak boleh dirubah. Tasdiqu berusul, meyakini putusannya Allah, itu juga nggak boleh berubah. Wal imanu bil ghaib, meyakini perkara yang gaib, itu juga nggak bisa berubah, nggak boleh diganti. Meskipun kita dalam kondisi yang berbeda. Ya enggak. Tapi kalau permasalahan keluarga, ini kan tergantung kondisi dan keadaan. Tapi kalau kondisi urusan iman, urusan tasdik berusul, iman bil ghaib, ini nggak boleh berubah meskipun kondisi dan keadaan keluarga kita masing-masing ini nggak sama. Nggak sama. Karena ini ya sesuatu yang menetap, sesuatu yang tetap dalam diri kita. Jadi nggak boleh berubah. Wa ya sabidatun muhkamatun la yajuzu taghyiruha wa tabdiluha. Yang mana ini adalah sesuatu akidah, Ini adalah akidah yang sudah menetap, yang tidak diperbolehkan, la yajuzu taghyiruha, enggak boleh kita rubah. Rukun iman yo 6 niku wau. Bener, enggak boleh dirubah, diganti nek ditambahin nggih boten angsa. Tabdilu apalagi diganti. Gitu. Aku ganti enggak iman kotor dan kotor nggih boten bareng to. Kenapa? Di annaha awalu wajibun alal mukallaf. Di annaha krono satemene iman billah tasdik iku awalu wajibun kawitane perkara kang wajib alal mukallaf ing atase wong kang mukallaf, wong sing wis diperti hukum. Karena orang yang sudah mukallaf, sudah balik niku wajib mengetahui rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya. Ini enggak boleh berubah. Enggak boleh berubah. Walihada yadharu lana madal ihtimam madal ihtimamil Islam binidhamil usra. Maka dari itu dari sini jelaslah bahwasanya sejogati tujuan dari beragama Islam di dalam menidham atau dalam konsep atau dalam mengatur masalah keluarga. Wa du'a fi a'la darajatil i'tibar, dan ini adalah salah satu derajat yang paling tinggi. Warabatu bil aqaidi aslan wa bil ahkami tafri'an. Secara akidah, secara usul, secara pokok, di sini kita sama artinya rukun imannya juga sama, rukun Islamnya juga sama. Wa bil ahkami tafri'an, meskipun secara hukum ini punya cabang masing-masing. Itu karena hukum ini kan yadurru ma'a illatihi wujudan wa'adaman, karena setiap hukum ini senantiasa ditempatkan pada sesuatu yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Gitu, al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Hukum ini ada ketika ada ilahnya. Gimana? Misalkan hukumnya jamak qasar. Ada jamak qasar ketika ada ilah, ada alasan. Alasannya nopo? Karena safar. Gimana? Kalau nggak ada safar, nggak ada jamak qasar kan? Betul kan? Nggak ada. Hukumnya qadha sholat itu karena nopo? Ya, karena ada darurat nggak bisa mengerjakan sholat. Hukumnya qadha puasa karena nggak bisa mengerjakan ibadah puasa pas waktu puasa. Ya berarti hukum niku yadurru ma'a illatihi, selambiasa berputar pada alasannya. Alasannya nopo gak poso sampean gak kuat. Alasannya apa sampean kok untuk puasa? Karena dulu waktu puasa gak mengerjakan. Alasannya kenapa kamu jamak sholat? Ya, karena saya di perjalanan. Atau karena gak ada waktu untuk mengerjakan sholat. Ya, berarti kan hukum itu senantiasa berputar pada ilahnya. Ya, keluarga juga sama, hukumnya nanti berputar pada kondisi dan keadaan keluarga masing-masing. Jadi itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam keluarga kita masing-masing. Yang penting dalam aqaid, dalam akidah kita sesuai dengan yang diajarkan terkait dengan Islam, iman dan lain sebagainya. Nanti permasalahan yang muncul dalam keluarga itu nggak sama satu dengan yang lain.
karena ini senantiasa berubah dan juga silih berganti. Yang penting berpedoman pada akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jibul inayah biha bil muhafadzah ala aqdi zawajiha al-islami aqdan sahihan ba'idan an abasil bisin. Dan juga wajib buat kita untuk senantiasa menjaga ngrekso nggih. Reksa napa sing direksa nggih syariat Islam dalam sebuah keluarga ini jangan sampai terlepas dari yang namanya syariat Islam. Aqdan sahihan dengan akidah yang sahih. Apa akidah sing sahih, Bu? Akidah yang sahih ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai menyimpang ba'idan an abasil abisina dan jauh dari orang-orang yang abasun, orang yang bermain, orang yang merusak. Ditahqiqil ahda bisamiyah minar rahmah wal abdi wasakan. Untuk apa? Litahqiqi, untuk menyatakan, untuk merealisasikan terkait dengan yang namanya rahmah, kasih sayang, kelembutan, dan juga ketenangan dalam sebuah keluarga. Ketenangan hati yang dimaksud itu. Jadi ketenangan hati dalam keluarga itu pasti akan diperoleh ketika sebuah keluarga ini menganut konsep yang diatur dalam syariat Islam. Akidahnya juga harus benar. Alladzi wa ayatun min ayatillah, yang ini termasuk sebagian daripada ayat tanda-tanda kebesaran Allah adalah ta'ala kamali qudrati, yang ayat ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala bil Qur'anil azim, seperti yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Min ayati, lan termasuk itu saking ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah napa an khalaqalakum, ayan to nyiptakne sapa Allah lakum maring sira min anfusikum, dari diri kamu sendiri, diciptakan azwajan ing pasangan. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah menciptakan dari diri kita pasangan hidup di kita. Pasangan itu nek wong lanang ya karo wong wadon karo wong lanang gitu. Malam dengan siang, boten panas dengan dingin, bahagia dengan sengsara. Itu pasangan sedaya itu, Bu. Pasangan kabeh. Yo gak ono urip gak ono pasangan ini, boten. Mana gak enak kok ono pasangan. Adem tok gak panas juga penak tuh. Gak bahagia tok gak tahu susah ya ora enak. Gitu. Sehat tok gak tahu loro iku boten penak. Iso sehat iku kok pernah ngrasakno loro. Ono nikmate ono sengsorone. Lah nek pasangane kabeh. Ya tenan gak ono pasangane malah janggal. Yang gak ada pasangannya cuma Allah. Allah niku maha tunggal, dia nggak ada pasangannya. Selain Allah mesti berpasangan. Makanya yang belum dapat pasangan, asa bu. Sing gak duwe pasangan itu Gusti Allah toh. Nek liyane Gusti Allah ono pasangane kabeh. Nek gak usah khawatir ngoten nggih. Orang payu gak usah khawatir. Sing gak payu Gusti Allah toh. Liyane Gusti Allah payu ono pasangane kabeh. Cuman golek juga ono pasangane gak ono. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ya ada susah, ada senang, ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa Allah menciptakan pasangan dari diri kita? Litaskunu ilaiha, agar kita memperoleh ketenangan hati. Wong tenang niku mergo wis menemukan pasangannya. Dia pernah sehat, dia pernah sakit, sudah menemukan pasangannya atau pasti hidupnya akan tenang. Ya betul, sehat tok gak tahu loro. Kayak Fir'aun gak menemukan pasangannya. Fir'aun gak tahu loro, Bu. Pengen toh. Loro terus gak tahu sehat. Betul nate. Semua sudah pernah dirasakan. Saya yakin ya wit owner sudah menemukan pasangannya masing-masing. Amin. Pernah sugih? Pernah toh nggih? Pernah kaya kan? Pernah melarat kan? Pernah senang, pernah susah, pernah. Sudah menemukan pasangan semuanya. Tenang wong nek urip ngono. Pernah susah sering.
susah terus nggih mboten penak. Enggak akan litasku yang sudah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah adalah ketika Allah sudah menciptakan pasangan dalam kehidupan kita. Dengan susah, yo pernah seneng barang. Dengan kadang bahagia, yo pernah sengsara barang. Ya, semuanya kan pernah kita temukan, ya. Kalau belum pernah menemukan, malah gak isolitas kuno ilaiha, malah kita gak punya ketenangan hati. Wong atine tenang nek wis nglakoni kabeh. Seneng wis dilakoni, susah ya wis dilakoni. Jomblo wis dilakoni, duwe bojo wis dilakoni. Ya bener. Lara wis dilakoni, sehat ya wis dilakoni. Iku mulai tenang. Litas kuno ilaiha. Nah, ketika seseorang sudah punya pasangan litas kuno ilaiha, maka upayanya usahakan harus punya ketenangan hati, gitu. Ketenangan. Makanya wong nikah itu tujuannya di situ Bu. Bahwa ditaskunu ilaiha dan sakinah dan anteng ya nikah orang berarti sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini. Allah nyiptakan pasangan hidup kita itu agar hidup kita tenang. Begitu punya pasangan malah tidak tenang. Enggak Bu. Boleh. Tapi kan sifatnya kan macam-macam. Sifatnya macam-macam. Laki-laki perempuan itu sikapnya berbeda Bu. Kadang sikap perempuan yang baik itu kalau dipakai laki-laki jadi buruk. Sebaliknya sikap laki-laki yang buruk itu kalau dipakai perempuan jadi baik. Gitu. Maka dingendikane salasun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngendika salasun nggih syarru hisalir rijal wa khairu hisalir mar'ah. Jadi perkara telu iku nek sing lakoni wong lanang elek, tapi nek sing lakoni wong wedok niku apik. Nomor 1 napa? Bahil. Bahil niku wong lanang niku enggak baik. Laki-laki kok pelit itu buruk-buruknya orang. Wong lanang kok pelit niku elek banget. Gimana? Nggih. Sing nomor 2 angkuh. Wong lanang kok angkuh niku elek. Gitu syarru hisalir rijal, yang pertama al-bakhil, kedua angkuh. Angkuh. Ya, orang angkuh itu laki-laki enggak boleh buruk. Yang ketiga adalah al-jubnu atau jereh atau penakut. Gitu, weden. Jadi 3 sikap ini kalau dipakai laki-laki kan buruk toh. Tapi sebaliknya 3 perilaku ini kalau yang pakai perempuan itu khairun, baik. Makanya wong wedok niku sing apik pelit. Apa? Agar harta bendanya terjaga. Wong wedok kok ora pelit gitu. Sembarang-barang dituku, sembarang-barang di apa di blonjo entek. Online terus gitu. Makanya perempuan itu yang baik adalah al-bahilu. Perempuan yang pelit itu yang baik karena bisa menjaga keuangan dalam keluarga. Wong wedok kan brabreh ora pelit babar blas niku elek. Tapi nek wong lanang niku gak apik pelit. Wong lanang niku nyanyo. Ya betul. Terutama kali ibuke, kali garwane ki ampanyo. Wong lanang pelit jalu ibu bojone medhit ra umum niki mboten sae. Sebaliknya kalau perempuan enggak, ini yang terbaik adalah yang pelit. Kedua, angkuh. Perempuan itu yang baik itu angkuh. Kalau laki-laki angkuh enggak baik. Coba wong wedok enggak angkuh. Wong wedok enggak judes niku malah enggak apik. Maka sunaka hati minan nis. Apa itu nafala ta'dha nabil qaul fayat ma'alladhi fi qalbihi maradahumullahu maradha. Kanjeng Nabi niku garwane angkuh. Angkuh niku ya jutek judes. Kenapa fala tahdha nabil qaul? Jangan sampai perempuan ini merendahkan suaranya. Kenapa? Fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun, karena dikhawatirkan laki-laki yang hatinya sakit itu akan menaruh harapan kepada perempuan yang suaranya dilembutkan. Ya betul.
Ana wong itu, oh monggo Mas pinarak daleme pundi, namine sinten monggo mampir. Nek wong wedok modele ngono iku, wong lanang sing atine lara ya seneng, alhamdulillah berarti gelem karo aku. Loh, ini kan realitanya ngoten. Perempuan itu yang bagus kan angkuh, yang baik. Oke? Maka ketikane fala tahdhana bil qaul. Nek ngomong itu perempuan jangan lemah lembut. Karo wong lanang liya kok monggo Mas pinarak daleme pundi namine sinten, monggo kula damel kopi. Aduh. Lah niki wong lanang sing atine gak beres, Bu. Yo ngarep-ngarep. Wah, jangan-jangan dia mau dengan saya ini. Wah, jangan-jangan dia perhatian dengan saya. Wong lanang atine loro kan ngono iku to. Maka ngendikane fa'at ma'alladzi fi qalbihi maradun fazadahumullahu marada. Wong lanang atine loro tambah nemen. Gitu. Tambah nemen. Oh, dikira iki wong wedok geleman berarti gitu. Oh, itu ya aku. Gitu. Nanti Mbak Yu nyapa teko-teko. Ora ono urusan. Yang terbaik kan seperti itu. Perempuan itu yang terbaik itu judes, angkuh, jutek, boys, gak pedulian lah. Kalau yang fair itu mana gak baik. Gak baik karena tadi bayat ma'alladzi fi qalbihi maradun fazadahumullahu maradun. Dikhawatirkan kalau ada laki-laki yang hatinya sakit, hatine gak beres, ono wong wedok perilaku ning ngono iku, Bu. Wah, kesempatan iki. Ya bener. Oh monggo Mas pinarak niki daleme pundi namine sinten. Monggo kula damel kopi pinarak pundi mriki ta mriki. Iya bener. Betul Bu. Jadi ada 3 perilaku. Ketika dilakukan laki-laki jadi baik, tapi kalau 3 perilaku ketika dilakukan laki-laki jadi buruk, tapi kalau dilakukan perempuan ini jadi baik. Yang pertama bahil. Bahil itu laki-laki nggak boleh. Tapi kalau perempuan baik. Yang kedua adalah angkuh. Angkuh laki-laki nggak baik. Tapi kalau perempuan yang angkuh itu baik. Yang ketiga adalah jereh atau penakut. Laki-laki penakut ini buruk. Tapi kalau perempuan penakut ini baik. Makanya Bu, ya amit onet dengan kok wendelan metu. Orang wirasa wedi lah. Jelek Bu dengan. Nggih. Jelek perempuan kok berani itu malah nggak baik. Baiknya perempuan itu nakut. Ya betul. Arep metu wedi. Gitu kok ketemu wong lanang, kok diganggu, kok macam-macam. Tapi kalau perempuan kok berani, ini malah mencurigakan. Ya betul. Oh, kan banyak wanita pemberani loh, mana-mana. Banyak wanita berani. Baik nama baik nih, Bu. Jadi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 3 sifat tadi berbeda ketika dimiliki laki-laki dan perempuan. Oke, kalau 3 sikap itu baik untuk perempuan, biasanya kalau dipakai laki-laki jadi nggak baik. Sebaliknya kalau perilaku 3 tadi baik, tidak baik untuk laki-laki, maka kalau dilakukan perempuan itu jadi baik. Eling-eling napa wau? Bahil, angkuh, penakut. Eling-eling dicatat, dilakoni. Allahumma amin. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ja'ala lan ini sapa Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh dadi mawaddatan asih wa rahmatan lan welas. Jadi mawaddah ini adalah asih, rahmah niku welas. Nah, ini harus tercapai ketika kita semuanya berkeluarga. Pun tercapai napa dereng? Sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan dalam kita berumah tangga selain yang aspek mendasar al-wadul basar wa ahsanul furud. Orang berumah tangga pertama dia harus bisa menjaga pandangannya, kedua dia harus bisa menjaga kehormatannya. Di samping itu harus bisa menciptakan keluarga yang sakinah, ketenangan, dan juga keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ini diupayakan. Gak usah mikir liya-liya nih. Pokoknya ini dicapai dulu. Jangan sampai kita terlalu sayang. Artinya nopo?
Artinya ketika seseorang mau menikah, ini ngendikan Kanjeng Nabi an-nikah rukun. Ya, jadi menikah ini adalah bagaimana kita mengkondisikan kita sebagai hamba. Sebagai hamba itu memang posisinya itu harus kita yang sanggup untuk melayani, bukan malah kita yang minta dilayani. Dari masing-masing pihak seperti itu. Laki-laki yang sudah mau nikah, dia harus sanggup menjadi hambanya perempuan. Ya betul. Seorang perempuan yang mau menikah harus sanggup menjadi hambanya laki-laki. Jadi masing-masing punya kiat, punya niat untuk khidmah, untuk melayani pasangannya. Jangan sebaliknya. Mau nikah niatnya apa Kang? Pengen dilayani. Mau nikah niatnya apa Kang? Pengen dilayani lah nih. Kalau semuanya berangkat dari kepengen dilayani, gak punya niat untuk melayani, selesai rumah tangga. Ya betul. Wah, akhirnya kabeh jaluk pelayanan. Pak, aku rambut layani. Citoim, Bu, aku rambut layani. Tukaran betul. Tukaran, coba masing-masing pengen melayani. Pak, dengan pengen dahar nopo kula masakne sayur asem nopo sayur bening. Itu bapak ini ku malah matur mboten sah. Kula tak masak dhewe ae, kula pengen melayani jenengan. Enak betul. Nggih. Ya memang pikiran kita nggak sampai ke situ. Kalau nikah pikirannya gak ngono. Pokoknya rapi ono sing masane wis. Kan ibu yang ngono rapi sono sing layani. Gak kepikiran rapi itu ternyata rukun. Pengen menghambakan diri. Ya, pengen menghambakan diri. Gitu. Bapak ya arep mau mandi gitu. Dijupune anduk gitu Pak, enggak usah Bu, aku kan juga dewe. Aku tak melayani sampean-sampane sekono. Layaran istirahat. Gitu. Tapi enggak ada yang inisiatif seperti itu. Dan ya perintah Bapak ya. Oke, padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masak sendiri, jahit baju juga. Iya betul. Bos yang diteroknya sapa? Yang diikuti siapa saya juga enggak pernah tahu. Bajunya sobek ditambal sendiri. Kalau istrinya masak dibantu masak. Jika bapak ragu, sangel atau ada tasri'atul usrah atas taqimata diuha kafatun nudumiha minas syariatil islamiyah. Inilah yang digariskan dalam syariat agama Islam. Jadi orang berumah tangga, berkeluarga ini harus bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan nek wis nikah, 3 hal ini pasti akan hilang, pasti akan tercerabut. Makanya Allah itu sangat membenci sesuatu yang halal, dan yang dibenci itu adalah perceraian. Karena dengan perceraian sakinah hilang, mawaddah hilang, warahmah juga hilang. Iya betul. Maka dengan adanya perceraian, 3 hal yang oleh Allah sudah direkonstruksi dari awal, litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, ketika ada perceraian ini hilang semuanya. Makanya Allah membenci perceraian meskipun itu halal. Walihada lam tahlaq fil ahdil awal li ayyi taghyirin ajnabiyyin wa nufudhi hukumi wa nufudhin hukumiyyin lima kanat al usrah hasanatan bil aqaidil imani lada kulli muslimin. Seandainya kita mau mengikuti apa yang sudah digariskan dalam syariat agama Islam, pasti kita tidak akan pernah salah, pasti kita tidak akan pernah diremehkan atau direndahkan. Bahkan dharal ana anallah hasanata lil usra illa idza tasallahat bi silahil ilmi ad-dini wa qaidil imaniyati syar'iyyah. Dan sudah sangat jelas zaman sekarang ini tidak ada yang bisa menjamin yang namanya kekeluargaan ini akan utuh kecuali dengan silahul ilmi ad-dini wal qaidil imaniyati syar'iyyah. Kecuali dengan silahul ilmi, senjata yang berupa ilmu agama, wal aqaidi dan akidah, iman dan syariat Islam. Ini kita harus menjaga betul, karena nggak ada yang bisa menjamin kelangsungan keluarga kita masing-masing. Yang bisa menjamin adalah silahul ilmi ad-dini wal aqaidil imaniyati syar'iyyati, adalah ilmu kita, ilmu agama maksudnya,
wal aqaid dan akidah kita dan juga syariat Islam. Tiga itu yang bisa menjamin. Selain itu nggak ada. Di konsep semacam apapun keluarga, sehebat-hebatnya kita mengatur, mengkonsep, kalau keluar dari syariat Islam, keluar dari ilmu agama, pasti akan bubar di tengah jalan. Makanya ikuti ilmu agama. Oleh yang suruh Allahumma yang suruh innallaha laqawiyyun aziz. Kenapa kita harus mengikuti ilmu agama Islam? Kenapa kita mengikuti syariat Islam? Kenapa pakai akidah Islam? Kenapa kita pakai ilmu agama? Karena innallaha laqawiyyun aziz wala yang suruh Allahumma yang suruh. Karena Allah itu adalah zat yang laqawiyyun, yakni zat yang kuat. Makanya karena Allah yang makut wala yang suruh Allah yang suruh, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Gusti Allah niku awake dhewe carane nek nulungi pripun Bu dilakoni. Nggih mboten? Dilakoni kewajibannya istri apa, kewajibannya suami apa, kewajibannya anak niku apa. Carane nulungi agamanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan melaksanakan syariat Islam. Nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil keluarga yang menganut konsep Islam ini enggak ditolong oleh Allah. Itu enggak mungkin. Kenapa? Ya tadi wal yang suruh Allah, yang suruh innallaha laqawiyyun aziz. Karena Allah berjanji betul akan menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang kita atur, kita konsep dengan cara Islam, dengan agama Islam, dengan syariat Islam, dengan ilmu agama, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kula dongane keluarga besar Imam Edmond R sing wis keluarga, semoga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dereng jodoh, dereng ketemu jodoh nih muga-muga nang payu ya Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Enggak usah khawatir, yang penting dandani awake dhewe, kondisikan diri kita menjadi manusia yang terbaik, maka pasti akan dapat yang terbaik atau ibatul thayyibat, atau ibuna li thayyibat, gitu. Dan dia nek wong apik niku mesti oleh wong apik. Nek pengen entuk apik Bu, yo belajar apik dhisik. Gitu. Jangan sampai kita kepengen dapat yang terbaik, kita nggak bisa jadi orang yang baik, malah sengsara Bu. Malah sengsara. Sing lanang uga ibadah, sing wedok ibadah niku malah susah. Waktune wae ngorok-ngorok dijak tangi wengi tahajudan. Soro mboten? Soro. Waktune HP-an leyeh-leyeh rokokan dijak ndresal Quran. Soro mboten? Soro. Akeh wong apik nek karo gak apik niku ya susah, Bu. Itu jatuh mental to sing gak apik. Nggih, misalkan jenengan dapat suami yang soleh luar biasa. Gitu. Biasanya Facebookan HP-an, akhirnya dijak ndresal Quran. Gimana? Dijak ngaji dan lain sebagainya. Kuat badan, buatan kuat. Makanya ndonga untuk soleh-solehan itu yo hitung-hitungannya kudu ngoten niku. Ini nanti kalau dapat yang soleh, wah bisa remuk nih. Ini buatan sekarang waktu nyantai ya habis sholat wajib, sholat sunnah, bariku terus Quran, ya badan. Pas terus Quran warnanya bukai ngomulai so ibadah meneh. Besar aku berlayar-layar. Gitu, minta anak soleh-soleh juga sama, orang tua itu malah berat. Ya benar. Berat soalnya nopo wong tua gak soleh, anaknya soleh ini ku repot wong tuane. Ya gak? Repot. Nah, wong tuane gak bisa maca Quran, anaknya hafid hafal Al-Qur'an, susah betul jadi. Susah, bukan mental, bukan mental. Saya kepengen punya anak soleh-soleh ya kita harus persiapan diri juga. Tapi ya mereka aku tadi waktu sing soleh-soleh, punya juga anak soleh-soleh kan itu pun siap. Ya, contoh, awalnya tidak tahu ngaji, gak tahu sholat, anak diperintahkan sholat. Ya budal, tapi kan ngelarang hati tuh. Cung, nduk, tentang sholat budal. Ada bapak Arife sholat. Karo melayu budal sholat kan loro hati tuh, loro hati ya. Oke. Cung le nek omong sing basa karo wong tuwa le bapak ibu karo wong tuane ora basa. Ya repot bener. Makanya persiapan. Jadi ya
Semua itu cerminan dari diri kita. Kalau kita kepengen melihat diri kita dalam cermin itu bagus, maka kita hias wajah kita, kita hias diri kita dengan perhiasan yang istimewa. Ketika kita melihat anak kita soleh, soleha, ketika kita kepengen melihat istri atau suami kita soleh ataupun soleha, maka usahakan diri kita juga harus kita hiasi dengan kesalehan. Diri kita harus kita hiasi dengan kesolehan. Wong ngoco niku ben ayu, ben ganteng. Dandani to nggih, didandani. Anak niku kepengen ganteng, kepengen soleh bojo kepengen soleh awakmu dandanono dhisik. Kapan awake niku didandani, dipasake, dikasih hiasan, ku ngilo ngerti Bu. Bercermin, yang nampak adalah muka wajah yang cantik, yang tampan, yang soleh, yang solehah. Kenapa di cermin itu wajahnya soleh-solehah? Kenapa yang nampak di cermin itu soleh-solehah? Karena kita yang bercermin itu wajahnya soleh-solehah. Contoh gampang nih ngoten dulu, wajah gak karu-karuan kok ngilu njaluk wajah ganteng ayu soleh-solehah nggih mboten saged. Makane nek kepengin entuk sing soleh-solehah, kita benahi diri aku. Kita hiasi diri kita dulu. Karena pasangan kita adalah cerminan kita, anak kita cerminan diri kita. Cermin itu pasti akan menunjukkan apa yang ada di depannya. Nek sing ngarepe niku wajah yo ireng kaya budeng, yo ning jero cermin yo wajah ireng, jaluk putih mboten saged. Wonten mawon min adabil israti baina zaujaini wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kula mengaturkan matur suwun atas partisipasinya, ikut sertaannya dalam rutinan ngaji di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan keluarga besar Imam Online dimanapun berada senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan istiqomah. Yang kerja di Taiwan dimanapun berada mudah-mudahan diberikan berkah rezekinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan tutur kata yang kurang berkenan dari diri saya. Kula ngaturaken ngapunten ingkang sakakakipun nggih. Insyaallah pinanggih malih wonten ing dinten. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Jumpa lagi insyaallah di kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan tugasnya Ibu MC Bu Sari. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Ali Imran yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi amalan khususnya untuk Al-Ustaz Muhammad Ali Imran sekeluarga dan umumnya untuk jamaah Iwamid on Air semuanya. Dan doa yang niku dereng doa nggih, nyuwun barokah doanipun Ustaz. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala mulia sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad suratan tunjina biha min jamil mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat tusallimuna biha min jamil fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jamil uyubi wa sayyiat wa taghfiru lana biha jami'al dhunubi wa tamhu biha anna jami'al khati'at wa nuzilana biha jami'a ma natruku minal hajat wa tarfa'una biha indaka darajat.
وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبارك وسلم. اللهم يا الله ربنا سهل أمورنا حسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة أسمى المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن أخوة بنا ذريتنا وجماعتنا keluarga besar وبدون من إن الله إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah. Alhamdulillah, kembali saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Ali Imran yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga menjadi amalan khususnya untuk Al-Ustadz Muhammad Ali Imran sekeluarga dan umumnya untuk jamaah Iwamik